Oke, balik lagi di vlog serba-serbi King Cheese. 3, 2, 1, action. Halo guys, balik lagi di channel gua yang akan membahas tentang serba-serbi apa aja. Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Thank you. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Sehat ya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, hari ini saya mau bikin konten hipnotis sebetulnya, karena saya belum bisa keluar-keluar ya di beberapa tempat, karena Jakarta katanya PSBB lagi di beberapa tempat. Akhirnya terdampak ya, padahal nggak seperti yang kita pikirkan itu. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap jaga kesehatan ya. Nah teman-teman, saya mau bahas tentang hipnotis sebetulnya, tapi tiba-tiba saya ingin cerita sesuatu yang berbeda dulu dari materi yang atau konten saya, dan ini sedikit horor, sedikit mistis. Nah, saya mau cerita di kejadian aja ya, kejadian beberapa waktu 1-2 hari ini yang membuat saya ngeri gitu. Nah, tapi saya mau cerita dulu gini, kenapa saya mengalami kejadian mistis itu. Nah, teman-teman, beberapa waktu ini, 1 minggu ini sebetulnya saya sedang lihat YouTube, tayangan YouTube, pengen cari inspirasi, enaknya bikin apa, dan enaknya bagaimana, sambil juga berguru dengan teman-teman senior yang lain. Tapi tiba-tiba di channel saya ya, di YouTube saya, di akun saya muncul story dari namanya Sarah Wijayanto dan Kisah Tanah Jawa. Penasaran tayangannya seperti apa, dan akhirnya nonton tuh gue nonton. Nah, sebelum gue mau ceritain gue nonton dan kemudian gue ngalami kejadian yang mistis, gue mau cerita dulu. Jadi orang tua gue, ibu sih sebetulnya, ini punya karunia yang bisa melihat seperti itu. Punya kelebihan lah ya, kalau kata orang-orang di luar sana, kelebihan yang bisa melihat seperti itu. Dulu kalau gue pulang sekolah, gue dijemput ibu sore ya, karena di daerah gue itu ada satu tempat yang katanya kalau setiap sore malam itu tempat itu angker, mengerikan, mistis gitu. Gue nggak percaya karena gue nggak melihat, gue nggak percaya karena gue nggak apa ya memang gue nggak bisa merasakan. Tapi setiap kali gue lewat dan dengan ibu gue lewat situ, pasti ibu gue berhenti dan seperti ngasih jalan gue jadi ngasih jalan, ngasih waktu untuk mereka bisa lalu lalang, katanya ceritanya begitu. Sekali, 2 kali, sampai sekitar 10 kali melewatin, dan itu 10 kali pun berhenti, dan seperti itu, seperti ada interaksi. Mungkin nggak serem ya, karena cerita gue siang hari, gue nggak berani cerita malam-malam, gue nggak berani cerita sendiri malam-malam, nanti gue ada apa-apa, gue pilih siang yang karena gue merasa bahwa siang ini adalah situasi yang baik sebetulnya ya. Nah, gue lanjut, tapi lama-kelamaan gue jadi kebiasaan dan akhirnya itu kayak turun di gue, talenta ini kayak turun di gue, dan sadar nggak sadar gue jadi kayak terasah, jadi kebiasaan dan terasah, dan gue bisa lihat juga, bisa mendengar, bisa merasakan, dan peka lah gitu kan. Singkat cerita, itu buat gue pakai, gue kemana bisa ngerti sampai gue kuliah. Nah, 2007-2008 kelebihan ini bisa sangat terlampau tinggi kepekaannya, sehingga gue bisa benar-benar merasakan di mana mereka berada, sampai gue nggak bisa membedakan mana teman, mana yang bukan teman. Jadi mana yang terlihat oleh mata dan mana yang tak kasat mata. Ini
tingkat levelnya sebetulnya mengerikan, karena gue udah lihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua gedung, semua tempat di mana gue berada. Nyaman nggak? Enggak. Gue nggak nyaman awalnya, lama-lama nyaman, dan tapi tiba-tiba gue merasa ini nggak baik, karena gue punya Tuhan. Dan singkat cerita gue bertobat, dan gue akhirnya nggak bisa lagi lihat begituan, merasakan bisa tapi nggak bisa melihat begituan karena mungkin gue sendiri nggak kuat di situ dan tidak mendalaminya, teman-teman. Nah, singkat cerita itu akhirnya turun di gue, dan gue bisa merasakannya walaupun tidak melihatnya lagi ya, sekali di suatu tempat di mana gue harus protect dan gue harus tahu ya gue bisa lihat. Nah, singkat cerita teman-teman, 1 minggu ini gue pengen cari inspirasi dari YouTube, pengen bikin apa. Nah, ini dia, gue lihat di YouTube ada Mbak Sarah Wijayanto dan Om Hao, kisah tanah Jawa. Gue penasaran, gue lihat. Nah, ini teman-teman yang jangan ditiru buat kalian yang punya rasa takut, penasaran, tapi jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru itu begini, jangan sampai kalian akhirnya masuk tanpa persiapan batin kalian, tanpa persiapan jiwa kalian, karena ini akan benar-benar ke bawah. Nah, singkat cerita teman-teman, gue akhirnya penasaran dan gue nonton terus perjalanan mereka. Nah, 2 hari yang lalu ada satu kisah atau satu cerita yang nggak di luar nalar gue, dan tiba-tiba gue kena efek residualnya, efek dari film tayangan video mereka. Nah, singkat cerita gue pada jam 2 gini, jam 2:30 siang gini lagi nonton mereka. Gue gak bilang sama istri gue, ya gue belum makan, dan tiba-tiba istri gue nawarin mau makan apa, dan maaf di rumah memang ada makanan, tapi gue lagi pengen banget makan mie goreng gitu dong. Terus gue bilang mie goreng. Nah, pas gue nonton, gue fokus, gue serius, gue kaget istri gue di samping lagi udah ngasih ini, dan gue merasa kok cepet banget gitu ya, aneh. Tapi itu yang gue alami. Terus pas gue sambil nonton, sambil mau makan nih, pas gue mau makan, piring tiba-tiba pecah jadi 2, kebelah 2 nih. Gue kaget, bener-bener gue kaget, dan gue kaget langsung gue langsung lihat istri gue ngambil piring lagi. Jadi gue minta ambilin piring lagi. Gue kagetnya gue gini, ini nggak gue apa-apain tapi nggak jatuh tapi pecah. Dan pada saat pecah begitu gue curiga, ada apa ini? Nggak mungkin tiba-tiba pecah sendiri. Tapi tiba-tiba gue jadi merinding, tiba-tiba gue merasakan ada sesuatu di sebelah gue, dan dia nggak suka gue nonton itu. Ngeri ya. Tapi karena ini kan efek negatif sebetulnya buat beberapa teman-teman ya, tapi buat beberapa teman-teman yang suka juga positif. Nah, buat gue itu seperti sebuah peringatan buat gue. Nah, karena gue ini masih nyari inspirasi dan gue akhirnya masuk, dan gue makin penasaran dengan cerita mereka. Kemarin sore gue itu masih nonton lagi. Jadi gue nonton lagi cerita dari kisah tanah Jawa yang rada wow menurut gue ya. Mereka cerita sesuatu, dan pada saat si narasumber yang ngomong, ada satu sosok yang ini setiap kali kita nonton, kita baca bukunya mereka tiba-tiba muncul. Pas dia ngomong itu jadi merinding itu. Pas dia ngomong begitu, mati lampunya dia. Kok? Cuma gue, kok kaget. Dan gue langsung nangkep, gue lari bukan karena takut, tapi gue tahu gue langsung nangkep, harus nyari anak gue. Kenapa? Karena gini teman-teman, kedua anak gue ini juga bisa melihat kalau ada sesuatu yang bukan yang tak kasat mata. Mereka juga punya karunia itu. Gini, mungkin kedua orang tua gue nggak tahu nih, sampai dari dulu gue ini punya karunia itu, dan anak gue bisa ngerasain. Gue langsung lari nyari kedua anak gue,
Karena kenapa? Karena gue tahu jangan sampai mereka teriak nih, jangan sampai mereka nangis. Langsung gue peluk, gue bilang santai-santai, gak apa-apa, tenang, gak apa-apa di sini. Langsung tayangan gue matiin sih. Setelah dihidupkan, gue sadar gue gak perlu nonton lagi. Nah, sejak itu teman-teman, dua hal ini mengingatkan gue gini, salah gue sih, gue buka celah, gue izinin diri gue nonton. Dan memang kalau sama kayak orang hipnotis, orang hipnotis itu ketika mau menghipnosis seseorang, dia harus ada yang namanya persetujuan antara saya dengan suyet atau si orang tersebut. Dan kalau orang tersebut mau dan dia sepakat, maka ada kesepakatan di dalamnya dan terjadilah hipnosis. Jadi saya sadar, waduh, saya buka celah, saya izinkan dia nonton, dan dua hal ini mengingatkan saya. Oke. Nah, buat teman-teman semua, tetap percaya sama Tuhan saja ya. Tayangan-tayangan ini hanya menjadi cerita buat mereka saja. Kalau berani silakan, kalau nggak berani ya jangan diterusin nontonnya. Oke. Itu aja teman-teman cerita dari saya. Semoga cerita saya yang enggak serem-serem banget ya, walaupun karena di siang hari nggak apa-apa gitu kan, karena memang saya bukan YouTubers yang ngulik tentang ini cerita mistis, tapi saya mau cerita tentang kejadian saya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap interaksi dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan teman-teman semuanya, dan jangan lupa pakai masker dimanapun kita berada. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya, karena video-video saya nanti akan mulai dibuat dan diupload. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Selamat beraktivitas.